Melalui saluran telepon darurat, Yoshida menuntut kepastian karena pasokan daya dari generator yang sangat mereka butuhkan tidak kunjung tiba di lokasi. Visual kemudian memperlihatkan tumpukan mobil rusak sisa terjangan tsunami yang memblokir akses jalan utama. Kondisi ini juga memaksa tim untuk memutar arah. Selain itu, banyak bangunan besar yang menghalangi mereka. Suasana mencekam kini beralih ke kegelapan terowongan bawah tanah. Di lokasi ini, para petugas bertaruh nyawa menarik jalur kelistrikan darurat demi menghidupkan kembali sistem. Namun, keanehan pun terjadi. Lewat sambungan telepon, Shinji melaporkan kabar yang membuat jantung berdegup kencang. Tekanan di dalam bejana pengungkung atau benteng pelindung utama reaktor telah melonjak drastis hingga menyentuh angka 600 kilopascal. Shinji pun mengingat kenapa bejana tersebut bisa sampai naik drastis tanpa mereka sadari terlebih dahulu. Kekecewaan pun terlihat dari raut wajah Yoshida. Bagaimana mungkin seorang Shinji bisa lalai terkait sistem kondensor yang sangat vital bagi reaktor? Dan inilah dampak singkat terkait bejana reaktor yang tidak bisa dikendalikan. もし1号機がこのまま圧力上昇し続ければ数時間のうちに格納容器が破損するということです。格納容器が破損？穴が開くのか？チェルノブイリのやつ。Merinding sekali bukan? Sampai sang Perdana Menteri Azuma mengucapkan kata sakral tersebut. Dan inilah rangkuman cerita The Day episode 3. Situasi semakin lepas kendali saat tekanan terus merangkak naik ke angka yang membuat siaga. Kondisi kritis ini membuat Yoshida benar-benar pusing dan terdesak. Yoshida pun berpikir secara tenang terkait rencana yang akan dia susun. Dan inilah keputusan yang akan diambil Yoshida. Ternyata adalah ventilasi. Singkat caranya yaitu dengan memodifikasi katup bertenaga dinamo agar bisa menjadi sebuah ventilasi. Lalu ventilasi bisa membuang akumulasi gas radioaktif ke udara bebas. Shin beralih ke Yoshida dan lainnya, pergi ke koridor administrasi. Dan hal yang mereka sedang cari di sana adalah dokumen untuk membuat ventilasi dari mulai katup, struktur kabel, dan lain-lain. Dan saat mereka sedang mencari dokumen tersebut, sesuatu pun menimpa mereka.
進か大丈夫かありました。これだな。はい。Setelah selesai mendapatkan dokumen, Yoshida pun memberi sesuatu kabar yang membuat Shinji dilema. 誰か建屋に入り、手で弁を開けてやる必要がある。Di saat yang sama, ketegangan merembet ke ruang publik melalui konferensi pers yang digelar oleh pihak TEPCO dan NISA. Di hadapan para jurnalis, suasana berubah menjadi sangat riuh. 東欧電力広報ポチです。申し訳ありません。今入った情報ですと、2号機は緊急冷却装置が動いていることが確認されました。ベントが必要なのは1号機かもしれません。は？おいおい、放射性物質を近隣に放出するんだぞ。こんなんで大丈夫か？ Kekesalan pun terlihat dari sisi Azuma karena bawahannya tidak bisa mengendalikan situasi keluarganya. 総理、どうされました？原子力安全保安院も東電もダメだ。官邸にいるあいつらにもはっきりした回答は一つも書いてこない。福島に行く。 Shin kemudian beralih pada situasi emosional yang harus dihadapi oleh Shinji. Dia kini berada dalam dilema yang sangat hebat karena harus memilih dan mencari sukarelawan untuk dikirim masuk ke dalam reaktor yang mematikan itu. 今からその建屋に入るメンバーを選びたいと思う。自分は行けるというものは手を挙げてくれ。 Bagi Shinji juga, perintah ini bukan lagi sekedar tugas, melainkan keputusan yang mempertaruhkan nyawa teman-temannya sendiri. 俺がまず行く。誰か一緒に行ってくれる者がいるか。当直長はここへ残って、俺たちが行くから。自分も行きます。俺も行きます。僕も行きます。俺も。 Wow, loyalitas rekan-rekan Shinji memang patut dicontoh, guys. 二人一組、三つの班で弁の解放に当たる。まあまあ。プレイさんと大杉さん。はいよ。島田さんと熊谷。ああ。小沢さんと津田。了解。 Dalam upaya terakhir Yoshida untuk para rekan Shinji, dia memberikan seluruh sumber daya yang ada dan menegaskan bahwa mereka wajib selamat saat bertugas. なんとしても全員無事に帰らせたい。所内にある装備を一つ残らずかけさろう。空気ボンベ、サーベメーター、防護服、マスク、これだけ中央制御室に届けてね。 Dan kocaknya Perdana Menteri Azuma malah ingin berkunjung ke tempat Yoshida. との準備でとても総理の相手はできませんよ。うまく断ってもらえませんか。総理が行くと言ってるんだ。三谷に断るとこっちが何か隠してるって邪推される。とにかく任せた。吉田頼んだぞ。早くしろ。こんなことやってる時間はない。
Dan tibalah Ajuma ke tempat Yoshida dan langsung menanyakan terkait cara pengoperasian ventilasi. Disinilah kita melihat pintarnya Yoshida saat menjelaskan sesuatu yang rumit jadi sesuatu yang mudah dipahami. 説明します。ベント自身は炎黄弁と栄養弁両方を上げなくてはなりません。通常炎黄弁は電気で栄養弁は空気で加減します。しかし全電源を喪失しているのは方法は一つしかありません。建屋に入り弁のある場所まで行き人間の手で開けてやる必要があります。一つ目の炎黄弁は2階フロアのこの場所にあります。二つ目の栄養弁は建屋の1階から入りこの階段まで歩いて地下1階におります。そして電子炉をぐるりと半周歩いてこの場所に絵を描きます。放射線量は建屋の入り口付近ですので毎時150ミリシーベルト年間の電化線量が1時間とかからずに凄まじい放射線量です。誰が中央採月ルテインです。僕は避けられないでしょう。消し体を作ってやっております。 Di tengah suasana yang sunyi dan mencekam, kata-kata dari Shinji bukan lagi sekedar arahan teknis, melainkan sebuah bekal keberanian bagi mereka yang bersiap melangkah ke tempat yang sangat berbahaya. 箇所の弁を3つの班で開ける。必ず開ける。それがダメなら最後は行く。弁当第一班お願いします。